warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Budaya Masyarakat Lampung yang beranggotakan saya sendiri Rohima dengan NPM 202200 dan 24 dan rekan saya Noval Ariska dan Arif Miftahudin. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pemerintah dan kenegaraan serta kaum pergerakan daerah yang ada di Lampung. Semenjak gugurnya Raden Intan kedua pada tanggal 5 Oktober 1856 disebabkan berakhirnya juga perlawanan rakyat dari masyarakat Lampung. Sejak itu, pada tahun 1857, pemerintahan di Lampung dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu oleh sekretaris dan 7 orang kontroler yang berasal dari orang Belanda. Mereka menetapkan sistem sentralisasi yang dimana ini seperti di Jawa, tetapi sistem sentralisasi ini mendapat pertentangan oleh masyarakat yang ada di Lampung karena tidak sesuai dengan sistem atau marga yang dianut oleh masyarakat Lampung, yaitu desentralisasi. Selanjutnya, sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda ini pernah terjadi kegancangan dalam masyarakat di mana suatu kebudayaan yang seolah tidak dihargai atau dihormati. Sistem ini tidak menghormati kebudayaan yang ada di masyarakat Lampung, sehingga pada waktu itu terdapat perselisihan. Nah, pada waktu itu juga kekuasaan Belanda ini sangat kuat, sehingga sulit untuk mengubah dari sentralisasi ke desentralisasi itu sekitar tahun 1930-an. Selanjutnya mengenai kaum pergerakan daerah, terdapat beberapa partai atau organisasi yang ada seperti SI atau Serikat Indonesia dan PNI. Nah, ini juga yang mendukung adanya anti marga Stelsel. Nah, PNI di Lampung ini tidak dapat dipisahkan oleh tokoh perintis kemerdekaan yang ada di Lampung, yaitu Kiai Haji Kamarudin, gelar Sultan Ratu Agung Sempurnajaya, di mana ini adalah salah satu orang yang ikut menyebarkan atau ikut memperkenalkan PNI. Kemudian pada saat tahun 1929 PSI ini berkembang pesat di Lampung, yaitu pada bulan Januari PSI diubah, ditambahkan dengan kata Indonesia, yaitu berubah menjadi PSII, di mana dengan adanya PSII ini membuat Belanda khawatir terhadap kekuasaannya, sehingga Belanda menggunakan kekuasaannya untuk terus mengawasi partai ini. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama yang telah menyampaikan materinya terkait dengan judul, yakni Zaman Kebangkitan Nasional pada tahun 1900 sampai dengan 1942. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang pokok pembahasannya berjudul Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat. Ada 4 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni pengaruh kekuasaan Eropa, kemudian yang kedua pemenuhan kebutuhan, kemudian yang ketiga partisipasi masyarakat dalam pergerakan kebangsaan, kemudian yang keempat keadaan masyarakat selama periode tahun 1900 sampai dengan 1942. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yakni pengaruh kekuasaan Eropa.
Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bangsa Eropa telah masuk di wilayah Lampung, yang memang pada masuknya ke daerah Lampung ini mereka sudah membawa secerca peraturan tentang undang-undang agraria, yang memang pada dasarnya undang-undang agraria ini bertentangan dengan sistem marga yang telah dibuat oleh masyarakat setempat. Namun pada tahun 1928, sistem marga yang telah dibuat oleh masyarakat setempat diakui oleh sekutu atau diakui sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, itu terjadi pada abad ke-20. Kemudian pada abad ke-20 juga banyak sekali para pekerja yang berdatangan dari Pulau Jawa. Ya, mereka pada abad ke-20 dijadikan sebagai kuli kontrak yang dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Kemudian masuk pada pembahasan kedua, yakni pemenuhan kebutuhan. Daerah Lampung dari dulu sangat terkenal sebagai daerah yang subur akan tanahnya dan juga kaya akan hasil daripada buminya, mulai dari kopi, lada, cengkeh, sampai dengan tanaman-tanaman yang lain. Ini dikarenakan karena adanya kandungan vulkanis yang terdapat di wilayah Lampung ini karena terjadinya letusan Gunung Krakatau yang terjadi sekitar tahun 1883. Nah, maka dari itu keuntungan ini merupakan keuntungan yang besar bagi wilayah Lampung, dan banyak orang ingin bertempat tinggal di Lampung, sehingga daerah Lampung kemudian dikenal sebagai daerah yang penghasil rempah-rempah yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, yakni pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam pergerakan kebangsaan. Pada dasarnya, masyarakat Lampung masih dikatakan sebagai masyarakat yang awam akan huruf. Dalam istilah kata disebutkan bahwa masyarakat Lampung belum terbangun dalam tidurnya. Artinya belum sadar bahwasannya betapa pentingnya pergerakan kebangsaan pada masa itu. Sehingganya banyak tokoh-tokoh pergerakan yang mulai berdatangan dan kemudian menyampaikan bahwa kita harus bangun dari ketiduran sehingga kita semua bisa mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kemudian yang keempat, yakni keadaan masyarakat selama periode tahun 1900 sampai dengan 1942. Ya. Jadi, kehidupan ataupun keadaan masyarakat Lampung pada tahun 1900 sampai dengan 1942 bisa dibilang sebagai keadaan yang cukup makmur. Mengapa? Karena bagaimanapun juga mulai dari hasil pangan, kemudian mulai dari sistem perekonomiannya sangat berjalan dengan lancar tanpa adanya hadangan ataupun ancaman serta tantangan-tantangan tersebut. Akan tetapi, pada periode ini, sistem marga yang telah dibuat yang kemudian diakui pada tahun 1928 itu sepenuhnya diambil dan juga dijalankan oleh masyarakat asli yang bertempat tinggal di sana, yakni suku Lampung, yang kemudian orang-orang Lampung ini kemudian berusaha sepenuhnya untuk bisa memaksimalkan hasil pangan mereka dalam hal perekonomian guna menjaga stabilitasnya, seperti menjaga stabilitas bahan dari kopi, kemudian lada, cengkeh, dan lain sebagainya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Arif Miftahudin. Materi yang selanjutnya yaitu alam pikiran dan kepercayaan. Nah, yang pertama yaitu perkembangan agama. Nah, sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa penduduk Lampung sebagian besar menganut agama Islam. Nah, dengan adanya para transmigran yang mendiami daerah kolonisasi, yaitu tepatnya di Gedung Tataan, sejak tahun 1905 mulai berkembang agama Katolik di Lampung. Nah,
Ada pula yang menganut agama lain dari suku-suku lainnya, tetapi tidak sebesar jumlahnya. Nah, yang kedua yaitu perjuangan pergerakan nasional dan motivasi agama. Nah, dengan masuknya pengaruh persatuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Hasan dari Bandung pada tahun 1932 dan Muhammadiyah sekitar tahun 1935. Pengaruh pergerakan yang bersifat keagamaan tetapi pada permulaannya menimbulkan ketegangan dalam masyarakat karena terdapat perbedaan dalam melaksanakan ibadah yang sebenarnya. Materi yang selanjutnya yaitu kehidupan intelektual. Nah, dalam bidang filsafat terungkapkan bahwa masyarakat Lampung masih berpegangan pada filsafat hidup atau yang disebut dengan fiil pesengguri. Nah, yang meliputi unsur-unsurnya yaitu yang pertama fiil pesenggiri, yaitu keharusan hidup bermoral tinggi, yaitu berjiwa besar, tahu diri, dan kewajiban. Nah, yang kedua yaitu bejuluk beadek atau keharusan berjuang meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata tertib dan tata krama yang sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu nemui-mimah atau keharusan berlaku berhormat dan sopan terhadap semua anggota masyarakat yang tergolong yang tolong menolong dan menghormati tetamu. Nah, yang selanjutnya yaitu nengah nyapur, yaitu keharusan untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan mengemukakan pikiran dan pendapat dalam bentuk musyawarah mufakat. Nah, ada yang selanjutnya yaitu sakai sembayan atau keharusan berjiwa sosial, gotong royong, berbuat baik sesama manusia dengan mengharap jasa atau tidak. Yang selanjutnya yaitu hubungan keluar. Nah, yang pertama yaitu bentuk dan sifat hubungan. Nah, dengan dibukanya perhubungan jalan kereta api Sumatera pada tahun 1902, maka kesatuan wilayah itu menjadi jelas. Perhubungan darat lainnya ialah dengan dibukanya jalur-jalur jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan wilayah lainnya di Sumatera bagian selatan. Nah, perhubungan dengan Pulau Jawa melalui beberapa pelabuhan, yaitu Pelabuhan Teluk Betung dan Menggala. Nah, hampir setiap perhubungan pada periode ini bila ke Jakarta Jawa melalui Pelabuhan Teluk Betung atau Menggala. Yang selanjutnya yaitu sikap terhadap dunia luar. Nah, perhubungan dan komunikasi pada permulaan abad ini sudah mulai meluas di daerah Lampung. Mereka mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan mulai melihat ke dunia luar. Nah, di sekitar mulailah pemuda-pemuda Lampung itu merantau ke luar daerahnya, terutama ke Sumatera Barat dan Jawa untuk melanjutkan pendidikan. Demikianlah penjelasan akhir dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.